Kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah menjadi Tuhan lagi di surganya, dia itu berubah wujudnya menjadi seekor binatang, anak domba. Kesibukan Anak para dombanya lelaki inilah yang nanti menyetubuhi para perawan tadi di 2 Korintus 11 adalah memecah kita tuh Ani ini kok menjijikan soal surganya, kok Tuhannya mengomentari makhluk-makhluknya. Masa dia Malam pertama dapatkan dengan selesai. jadi dia gimana itu ya? Terus Pak, udah angkat topik aja. Ini kan bagusnya ibu-ibu gue ikut ini dalam ketuayan pengajian dari ini. apa yang Ini khusus yang bapak-bapak. muslim di mute. Maaf ini hadisnya sahih. Yang muslim di mute. ini kan gue ketuayan untuk Jastin, malah gue yang Aslinya adalah hadir arwah ila biladil afrah. Justin, ya nggak? Rasul berkata, angkat topik. Ayo. Ya, jangan ini aja pertanyaan saya dong. Kalian bangkit karena dengan Justin kelamin. begitu, jadi Kalian gue bisa ngapain lepas dengan gitu loh. kelamin Gue bisa kalian? ngeluarin argumen gue yang paling kasar. Siapa yang mau dengerin? Kores ngomong juga. Ayo. Ah. Kalian ngapain dengan kelamin kalian di surga? Onani Makanya gitu. jangan mulai. Asik. Onani nih. Atau kalian pecahkan dubur di sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya HMC News, channel Portal Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama yang tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat ya sebuah diskusi yang sangat ngakak, di mana ya seorang pendeta, padahal ini pendeta loh, yang bernama Justin Edo Sanger, bukan Sanger. Ya, jadi namanya pendeta Justin. Dia adalah salah satu pendeta, di mana saya juga bingung gitu, kenapa ada orang seperti ini bisa jadi pendeta? Ya, kenapa ada orang yang begitu tidak bisa mengontrol emosi, yang kerjanya hanya marah-marah, itu bisa jadi seorang pendeta ya? Bingung juga saya dengan standar teman-teman kita ini. Oke, di sini teman-teman akan melihat ya bagaimana yang namanya Justin Edo ya, benar-benar dibuat malu, benar-benar dipermalukan habis-habisan oleh Ustadz Zuma dan oleh Slamet alias Kores ya, di mana ternyata Justin tidak mengenal, tidak mengetahui bagaimana kondisi di surganya nanti. Nah, jadi ini adalah sesuatu yang konyol ya menurut saya, karena saat kita memilih suatu keyakinan, yang kita lihat itu kan yang pertama, Tuhan yang dia sembah. Ya, Tuhan yang disembah oleh agama tersebut seperti apa? Bagaimana sifat dari Tuhannya? Siapa Tuhannya? Ya, tentu saja itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana cara untuk bisa memasuki surga dan bagaimana kondisi serta keadaan di surganya. Tentu saja ya, itu yang harus kita lihat saat kita memilih suatu kepercayaan. Jadi teman-teman, saya sarankan ya, agama itu bukan yang diwariskan. Jadi jangan gara-gara orang tua kalian itu beragama Hindu atau beragama Islam, kalian ikut. Tetapi kalian harus pelajari betul. Kalian harus tahu agama itu seperti apa, Tuhan yang kalian sembah seperti apa, konsep keselamatannya, nanti masuk surganya seperti apa. Supaya kalian jangan tersesat. Ya, supaya kalian tahu Tuhan seperti apa yang kalian sembah. Jadi itu saran dari saya, pelajarilah baik-baik ya. Jadi di sini Justin ya, seorang pendeta tapi tidak tahu bagaimana surga mereka sendiri. Ini sesuatu yang sangat konyol dan memalukan menurut saya. Bagaimana mungkin Anda menawarkan orang-orang untuk pindah keyakinan ke Kristen, untuk ya mau menjadi seorang Kristen, sedangkan dia punya surga saja Anda nggak bisa jelaskan. Nah ini kan konyol sekali ya. Yang lebih konyol lagi orang-orang seperti Pak Ibnu Kalam gitu, meyakini Yesus jadi Tuhan, tetapi pengen surganya Islam gitu. Tuhannya pengen Tuhan Kristen, tapi surganya pengen surga Islam. Nah, ini kan lebih konyol lagi gitu. Ya nggak bisa kawan-kawan. Kita harus memilih ya, di antara begitu banyak keyakinan, mana yang menurut kalian itu paling sesuai dan paling benar. Ya itulah kita bilang, gunakanlah akal kita, karena manusia itu diberikan akal oleh Allah, beda dengan makhluk lain ya, beda dengan binatang. Mereka nggak bisa gitu berpikir. Kalau kita bisa renungkan mana yang benar, mana yang salah. Oke, mungkin itu saja dulu prolog dari saya. Kalian nonton sendiri dan kalian simpulkan sendiri ya, bagaimana jalannya diskusi ini, dan menurut kalian seperti apa. Oke, selamat menyaksikan buat teman-teman.
Sungguh beruntung orang-orang Islam alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang menjalankan salat, walladzina hum 'anil lagwal mu'ridun, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan perkataan yang tidak berguna, walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan zakat, walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang yang memelihara kemaluannya, illa ala azwajihim, kecuali terhadap istri mereka. Ya, lalu kemudian famadi bataga wara adzalika faulaika humul adun, tetapi barang siapa mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Baca ayat ke-10 dan ke-11. Ulaika humul warithun, mereka itulah orang yang mewarisi. Apa yang diwarisi? Alladziina yaritsunal firdaus, yakni akan mewarisi surga Firdaus. Apa yang dikatakan mereka kepada mereka? Hum fiha khalidun, mereka hidup kekal di dalamnya. Bayangkan Bung, kalau Anda ke Dubai sekarang, bawa anak istri berbahagia di sana di tempat yang indah, tapi cuma seminggu. Bahagia kan Anda? Kami berjuta bermiliar lebih indah di sana daripada keindahan yang ada di atas muka bumi, dan kami kekal di sana bersama dengan anak cucu kami. Al-Quran menerangkan itu. Dan orang-orang beriman beserta anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Biimani ahak. Jadi maksudnya cuma ini, jadi maksudnya cuma surga yang diceritakan tadi itu adalah surga yang menurut bro ini yang sempurna. Oh iya dong, sempurna. Sempurna. Cintanya orang Islam kepada pasangannya adalah cinta yang abadi, cinta yang sejati, tidak cinta yang hanya sampai tanah. Betul. Nah sekarang saya tanya, kalian mau kemana nanti di surga? Anak istri Anda mau bawa kemana? Saya pernah mau menanyakan kesempurnaannya di mana itu, kalau hal duniawi ada juga di surga. Begini loh Bang, yang mau masuk surga ini adalah manusia. Kodrat manusia itu adalah merasakan pahit manis, merasakan kebahagiaan. Kebahagiaan itu ada unsur-unsur biologisnya. Bagaimana ceritanya Anda manusia tetapi masuk ke dalam suatu alam di mana alam itu tidak sesuai dengan kodrat Anda? Apakah itu surga atau itu neraka? Gitu loh Bang. Sampai di sana Anda tidak mengenal anak istri Anda. Tidak ada lagi komunikasi dengan mereka. Tidak lagi sama-sama dengan orang yang Anda cintai di dunia ini. Itu bukan surga Bang. Itu neraka. Itu hanya penjara, bukan penjara Dinda. Kalau penjara itu masih ada komunikasi. Ini neraka. Ini neraka. Anda hanya bergelut dengan siksaan Anda. Tidak bergelut dengan makhluk lain. Lah itu kan kafir bro, itu siksaan. Nah sekarang kalau saya tidak nafsir, tolong tunjukkan datanya. Kalian ngapain di surga bersama dengan anak istri kalian? Hayalan abang itu surga itu kayak gitu. Oke, tunjukkan yang bukan hayalan dari kitab Anda itu yang kayak mana? Anda bertemu dengan keluarga Anda itu di mana? Ditunjukkan. Iya, mana? Loh, sekarang kan gue udah bilang tadi sama si Kores, hal seperti itu kita harus mengenal istri itu sepanjang apalah. Berarti katanya si Kores bilang, lu berarti hanya kedagingan di mana? Konteks kedagingan hanya di dunia. Oh, Anda tidak salah. Ada lagi di surga. Anda salah. Kalau dengarkan saya Bang, yang dikatakan kebangkitan, apa yang dibangkitkan sebenarnya? Yang mati ini apa? Roh atau jasad Bang? Jasad. Nah, yang dibangkitkan apa? Kena lu. Iya, kemuliaan Bang. Jasad yang dibangkitkan. Bagus. Anda pintar, bagus. Nah sekarang ketika Anda, dengarkan saya, ketika Anda dibangkitkan, apakah lambung Anda, kelamin Anda ikut? Ikut. Nah, terus maksudnya? Sama seperti Berarti Anda hidup layaknya manusia atau bukan di sana nanti? Kalau berbicara ke surga itu Bang, cuma kita tidak berbicara. Adam pertama kali diciptakan manusia yang ditopang oleh kemuliaan Allah. Betul itu. Nah, betul. Adam dalam kemuliaannya makan, minum, diberi kemudian biologis. Betul? Hayalan itu Bang, cuma hayalan. Ini ayat Bung, ini dalil dalam kitab saudara. Mohon maaf kalau Anda harus bertabrakan dengan dalil Anda. Manusia dengan kemuliaan Allah.
bukan dengan tubuh hina lagi. Kan sudah Loh, dikatakan. jadi Anda ingin mengatakan bahwa tubuh Anda itu hina? Anda ingin mengatakan tubuh Anda itu hina? Sekarang ini manusia yang dipilih semua dengan tubuh hina karena semua telah Di berbuat mana dosa. dalilnya? Coba tunjukkan dalilnya. Di mana itu dalilnya? Nanti ketika dibangkitkan, Di kita mana akan dalilnya dibangkitkan. bahwa ciptaan Tuhan bernama manusia itu adalah hina? Di mana dalilnya? Pengkhotbah 3, manusia sama seperti hewan. Kita dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan Yesus. Filipi 3 ayat 20 sampai 21. Bacain aja. Tubuh kemuliaan itu yang gimana? Tubuh kemuliaan itu yang gimana? Seperti Yesus yang telah bangkit. Yesus Sama ketika bangkit seperti dia Yesus makan ikan telah goreng. bangkit. Yesus ketika Betul, dia bangkit. masih Nah, makan. berarti Masih Anda masih makan. Berarti nanti Anda masih makan di surga. Ya, tidak. Kalau di surga Ya, itu nggak tidak ada dijelaskan. lagi namanya kawin mengawin, tidak ada lagi makan. Loh, Yesus memang Anda memiliki tubuh. Anda memiliki tubuh. Anda memiliki tubuh. Tapi Anda tidak makan. Anda memiliki tubuh, tapi Anda tidak makan. Itu surga atau neraka? Bapak tadi kan menanyakan kan. Iya, saya tanya. Anda ketika di surga, Anda punya tubuh. Anda mengatakan iya. Satu-satu. Ketika Yesus makan ikan, itu di mana posisinya? Di bumi. Nanti di surga Dengan tidak tubuh ada apa? yang namanya Dengan makan, tubuh apa? tidak ada lagi Dengan kawin tubuh mengawin. apa dia makan? Dengan tubuh apa dia makan? Dengan tubuh kemuliaan. Itu posisi Yesus Oke, masih di dunia, Iya, Pak. dengan tubuh kemuliaan dia sudah bangkit. Jadi Ya, bangkit. jadi Ah, beda ya. Dia sudah bangkit, dia tubuh kemuliaan, Sebentar, dia sebentar. makan ikan goreng. Jadi gini. Ayo. Ada tubuh kebangkitan, dan ada Orang sok tahu datang, orang sok tahu. Yesus sudah di surga loh, Kamu Bang Juma. akan makan minum semeja dengan aku di surga. Itu kata siapa? Kata siapa? enggak, yang mau kamu tanyakan apa, Zuma? Yesus. Yang Kata saya Yesus, katakan kepada saudara, Enggak, mau apakah tanyakan di, apa? di surga, apakah kamu akan masih saling kenal dengan anak istri kamu? Masih kenal. Mana dalilnya? Tunjukkan dalilnya. Lazar Tunjukkan dalil. ada orang-orang itu ada. Tunjukkan Sebentar. dalil. Oke, silakan. Sebentar. Baik. Ingat ya. Yang so tahu jangan banyak bicara ya. Di dalam Lukas 22 nomor 30, kamu akan makan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Jangan kau katakan roh makan ya. Anda kan masih sehat ya. Anda masih sehat. Anda masih sehat. Biar selamat datang di kebenaran lagi Yas dan kawan-kawan Kristen. Yang Muslim mau tanyakan apa? Enggak, kami tidak bertanya. Kami hanya menjelaskan supaya kalian itu tersadar. Oh iya, Ini kan ada jelaskan. pewartaan Edo. Ya, jelasin. Itu Sejak kapan Islam diperintahkan menjelaskan Alkitab? Loh, ini bahasa Indonesia kok. Siapapun bisa menjelaskan. Kapan nabimu memerintahkan kamu mencampuri urusan kapasitasmu agama? apa? Yang membedakan antara saya dan kamu itu apa? Kamu tadi. Kamu jagonya di mana? Sebentar, Jago sabar, apa? bro, sabar. Saya lebih tahu Bible daripada kamu, Justi. Iya, mana Oke? perintahnya Muhammad Kami memerintahkan ini kamu? ahli biblos gitu Lu loh. kok jadi Kalau mau larinya bertanya ke situ? kepada ahlinya, Edo. Kalian kan meneladani Muhammad. Apakah Muhammad Kalian yang memang ke sana. Kamu memahami meladani Kristen? siapa? Nah, sekarang kamu meladani apa? Yesus. Di mana Yesus itu berbicara tentang perjanjian baru? Tunjukkan kepada saya. Ya, Di mana kamu- Yesus berbicara perjanjian Oke. baru? Di mana? Ah, Oke, tadi ayo. kamu diperintahkan Muhammad untuk Sekarang mana mempelajari perintahnya Kristen. Yesus? Sekarang mana perintahnya Yesus untuk mempelajari Kristen? Apa ini orang? Yo, saya lemparkan pertanyaannya sama Kamu ini kan Islam. Mana Kenapa perintahnya kamu tidak Yesus? menjelaskan Quranmu? Mana perintahnya Yesus untuk mempelajari agama Kristen? Mana perintahnya Yesus untuk pelajari surah-surah Paulus? Mana? Tunjukkan ke Tanya saya. Allahmu. Allahmu tuh memberikan gelar Al-Masih Marah Masihiyun. kan Edo. Marah Enggak, Edo. saya enggak marah. Saya lihat kawan Jadi, Kristen lu yang kayak gitu. yang wanita Kenapa gua tadi mengajak tolong lu, ayo tunjukkan ke pilih saya. Islam, belajar pakai sarung, Yang belajar wanita tadi wudhu. coba. Bang Juma, Cek diam. satu. Iya, mana? Cek Mana? satu. Mute. Mana dalilnya? Mana? Soundcard 11 juta. Cek satu. Lukas berapa? Sebentar. Lukas 22:30. Ini ya, Bang Juma bilang tadi kan, kalian semua tidak punya otak. Bahkan ingatan kami masih ada ketika kami di coba. surga. Oke. Lukas 16 ayat 22.
Saya bacakan. Oke. Kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh melihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Logikanya, kalau memang tidak ada otak, kalau tidak ada ingatan, bagaimana orang itu bisa mengenali itu Abraham dan Lazarus? Jelas. Nah, Ingatan berarti kami dia masih punya di bawah. biologis. Berarti dia punya biologis. Biologis. Ini kan masalahnya tadi Anda mengatakan. Saya nggak punya mengatakan otak, nggak punya mana ingatan. ayatnya, Ini- mana dalihnya, ini mana dikatakan dalihnya orang di yang dalam disiksa kitab di dalam Dalih, kubur. bahwa dalih. kalian Ini ya dalih. Oh, dalih. Saya Ini dalih. minta Di dalih. mana dalilnya di dalam Mana Quran? dalihnya di dalam Kenik- kitabmu Kenikmatan di surga nanti adalah malu. Saya mengatakannya. akan bersama dengan anak istrimu di surga. Mana? Coba tunjukkan dalilnya. Kenikmatan di surga nanti adalah malu. Saya mengatakannya. Memang begitu, memang begitu, Bung. Karena Yesus Edo jangan menjanjikan mulai, ini kores 100 loh. istri kepada pengikutnya. Matius 19 nomor 29. Kenikmatan di surga nanti adalah malu. Saya mengatakannya. Aduh, Edo. Satu kali lagi, Edo. Nanti gua keluar loh. Ada yang namanya nggak punya otak. Nggak ada Yes, yang namanya yes, nggak yes. punya otak. Tunjukkan dalilnya, Yes, tunjukkan dengerin. dalilnya. Di agamamu kalian akan bersama dengan anak nanti di istrimu. dalam Mana surga coba? adalah malu saya ceritakannya. Oke, udah 3 kali. Kenikmatan di surga adalah melihat Tuhan mengawini makhluk-makhluknya Tapi nanti. kata Rasulullah, Aduh. kesibukan para lelaki nanti di dalam surga Gua nggak enak jadinya kan. adalah malu saya ceritakannya nih. Menikmati ketika Tuhan mengawini makhluk-makhluknya. Ah, Tuhanmu loh yang Bukan para mengawini lelaki nanti. Dengarkan yang masuk saya. surga. Di surga Justru Tuhanmu adalah nanti akan memecah sibuk lawan menikmati Memecah Tuhan mempelai mengawini wanita. manusia perawan Mempelai Kaum muslimin. wanitanya. Tapi kata Dan Rasulullah, kalian lah yang kesibukan menjadi para mempelai. lelaki nanti di dalam Ngerti surga nggak? adalah malu saya ceritakannya Tuhan nih. mengawini para manusia-manusianya. 2 Korintus Kesibukan para lelaki Tuhanmu justru yang masuk yang surga. akan Di surga mengawini manusia. adalah Jadinya kan. memecah lawan. Memecah Perawan Habis malam pertama, suci dapatkan di 2 perawan istri, Korintus 11 selesai. nomor 2 oleh anak domba. Gitu. Indah sekali di Wah, surga. Enggak enak, Masya kan keluar Allah. jadinya gua. Bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar pengajian ini. Kaum muslimin. Sekali. Tapi kata Rasulullah, Nah sekarang kalau di kesibukan surga para kalian itu lelaki nanti di dalam kesibukan surga kalian apa? adalah Kesibukan kalian nanti di surga apa? Kesibukan kalian nanti Menikmati. di surga. Dengerin ustadz kalian, ini ustadz kalian. Tapi kata Rasulullah, Nanti di surga kalian kesibukan kesibukannya para apa? lelaki nanti di dalam surga adalah Menikmati Tuhan Malu mengawini saya mengatakannya. manusianya di 2 Korintus 11 nomor 2. Kesibukan para lelaki Kalian kesibukannya nanti di surga yang apa? masuk surga. Di surga adalah memecah Kesibukan lawan kalian nanti di surga itu apa? Menikmati Tuhan mengawini Di surga kalian nanti manusia-manusianya di surga Habis malam nanti. pertama, Di surga dapatkan kalian perawan nanti istri, ngapain? selesai, dia perawan lagi. Jadi LGBT di sana ya Edo? Edo nanti di sana kalau jadi LGBT ya? Kalau di surga ya? Bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar pengajian ini. Ini khusus bapak-bapak. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sahih. Tolong baca nanti dalam kitab Tamasya ke surga oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kaum muslimin. Tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah malu saya ceritakannya nih. Mau terus? Kenikmatan nanti di surga yang tidak pernah diceritakan ke Apa yang salah? Kenikmatan di surga nanti adalah Apa yang salah dengan ini? memandang Apa yang wajah salah? Tuhan sambil Apa yang salah? Ya kan Apa yang salah dengan kan? ini? Ini Apa yang gue salah? cuma hanya mengasih apa yang Apa musuh yang gue salah? kasih.
Kaum muslimin, Apa yang tapi kata salah dengan Rasulullah, itu? Apa yang kesibukan salah? para lelaki nanti di dalam surga. Sekarang nanti di surga kalian itu apa Masih kesibukannya? Tuhan mengawini manusia-manusianya. Kesibukannya nanti Anda di surga itu apa? Kesibukan para lelaki Jelaskan dong. yang masuk surga. Di surga adalah memecah perawan istri. Menikmati Tuhan mengawini manusia-manusianya. Di satu kali Pertama, dapatkan perawan istri, selesai, ya perawan lagi. Oke, itu di surganya Islam, itu di surganya Terus, Pak. Islam. Nah sekarang di surgamu nanti kenapa? Ngapain Jos? Bagusnya ibu-ibu nggak ikut dengar pengajian ini. Memandang Ini wajah, Gurunda, memandang wajah, itu adalah sambil bagian ketika memecah. orang Kristen di sorga Malu itu akan saya diundang mengatakannya. kepada sebuah perjamuan di mana anak Kenikmatan domba ini mengawini nanti di surga manusia-manusianya yang menjadikan perawan suci. Ya, Itu Memandang orang-orang Kristen wajah baik yang pria, Tuhan sambil yang wanitanya Gurunda. Oke, Justin, itu yang mereka sembunyikan gitu loh. Justin sekarang kamu kalau di surga ngapain? Kaum muslimin, Justin tapi kalau kata kamu di surga ngapain? Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah malu saya ceritakannya. Memecah perawan, Masya Allah. Nah sekarang kamu ngapain? Kalau di surgamu ngapain Justin? Memecah kelapa. Kan kelapa. Ya Malu ampun. saya mengatakannya. Gurunda yang di Malu saya mengatakannya. Surganya Kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah malu saya ceritakannya. Allahu Akbar. Senang saya. Dan Bukan saudara para lelaki. Di surgamu ngapain? menjadi Di surga pelaku yang dikawini oleh adalah Tuhannya di dalam Wahyu memecah 19 perawan sampai 7. istri-istrinya. Oke, memecah perawan di surga. Kami itu umat Islam, oke. Memecahkan perawan di surga. Nah, kan Lendir, lendir. Nah, sekarang- gua ada. Karena kalau misalnya gua mulai ke sana tuh gitu Ada loh. Sekarang kalau di bisnis surgamu ngapain? lendir, bisnis lendir, dir. Nah, itu pemikiranmu. Berarti kau dari lendir kan? Lendir, Nah, kau bisnis diciptakan dari lendir. Lendir yang keluar dari saya ayahmu gitu ya? mengatakannya. Jadi kamu Malu menganggap saya Jadi mengatakannya. kamu menganggap bahwa memecahkan perawan itu adalah suatu kehinaan ya? Kamu anggap gitu ya? Oh, berarti yang dilakukan oleh bapakmu ke emakmu itu adalah suatu kehinaan gitu ya? Sampai kamu lahir. Jadi kalau dalam Islam itu Gurunda ya, kalau dalam Islam itu kita memecah Masya perawan ya. Allah. Tapi kalau dalam surganya Kristen itu Enak Tuhan nggak? Kristen memecah Enak Ya nggak? enak perawan. dong, Bayangin coba enak bedanya. dong, enak. Coba bilang, kamu kalau tidak kau katakan tidak enak itu kau munafik atau kamu homo. Cuma Kores, Jangan-jangan kau pecah Apa, dubur, kenapa? Bang. Halo Juma, Justin, Kores. jangan-jangan kau Justin. pecahkan dubur kau. Iya Justin. Ya itu yang terjadi Gurunda. 2 Korintus 11 nomor 2 gitu loh. Iya. Aku kuserahkan menjadi Yesus perawan malah suci sibuk bagi ya. Tuhannya. Kan Udah gitu. orang tua, masa kayak gini sih bahasanya? Ya makanya Orang tua kalau yang kami di jangan Islam, dimulai makanya. kalau kami di Islam digini. memecah perawan. Nah kalau kalian apa yang kalian pecahkan? Dubur. Memecah perjaka Gurunda. Mereka malu menjawabnya. Jangan kayak gini, pusing lah. Jangan kayak gini. Lucu kamu. Edo, pantasan aja ada Bible gay. Ternyata, aduh, pecahkan kelapa katanya. Aduh, pecahkan dubur gitu ya. Pantasan di gereja, pantasan di gereja itu boleh nikah. Gay. 19 nomor 4 sampai 7. Oh, Yang ternyata ngomong, pecahkan yang dubur. ngomong sejenisnya sendiri, ustadznya sendiri. Iya, saya sudah akui di surga kami pecah perawan, kamu pecah dubur. Kamu punya kelamin, Tuhannya langsung. kau bangkit ke surga. Jangan Kau lupa bangkit dibawa. di surgamu bangkit. Salah Ketika kau satu nikmat bangkit, yang ada dalam ketika surga kau adalah bangkit, pesta kau bawa kelamin. Salah satu nikmat yang kau ada dalam bawa. surga adalah pesta Untuk seks. apa? Jadi kau di surgamu Minta itu maaf, sibuk karena inilah beronani. yang kita Gitu. tahan-tahan di dunia. Kamu sibuk Inilah yang beronani kita di surga. tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di surga adalah Ketika salah dia di satu nikmat surga, yang ada dalam surga dia adalah pesta membawa seks. kelaminnya. Cara memuaskan Minta dirinya maaf, adalah karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. onani.
Inilah yang kita tahan-tahan di dunia dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di Kamu surga. kan bawa kelaminmu. Kamu bangkit bawa kelaminmu. Kelaminmu kau apain? Syam meminta maaf setelah ceramah pesta seks. Kau apakan kelaminmu itu? Viral Untuk ceramah seorang apa? ustadz selebriti Indonesia dalam acara Untuk TV apa agama itu di salah satu kelaminmu, TV swasta di Justin? Indonesia yang Di dengan sana? gamblang menyebutkan soal pesta seks. Atau jangan-jangan kau Acara ingin ini mengatakan ditayangkan di hari kamu Sabtu bangkit pagi tanggal tanpa 15 kelamin? Juli 2017 lalu. Di surga adalah pesta seks. Adalah pesta Justin, Syamsuddin Justin Nurmaka bangkit atau tanpa dikenal dengan kelamin. Ustadz Syam Kalau muncul Justin dalam bangkit selesai tanpa gelar kelamin, pagi itu yang bukan Islam surga, Ustadz itu yang masih berusia neraka, 24 itu tahun ini mengatakan dalam siksaan. ceramah paginya Dan saat kalau itu Justin bahwa bangkit salah dengan satu kelamin, versi dia yaitu dia pesta tidak seks. ada Dikutip langsung melakukan dari hubungan ceramahnya. seks dengan wanita, berarti dia Tapi onani kata di sana. Rasulullah, Di surganya kesibukan Justin para berarti lelaki sibuk nanti di dalam onani. surga adalah malu saya ceritakan ini. Sibuk onani Justin Mau di terus? surga. Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah Tuh, Edo Justin kan bangkit, jadi sakit hati Justin gitu loh, bangkit untuk dengan kawan-kawan yang kelaminnya, mendengarkan yang lain tapi gitu. ternyata Karena mereka udah mulai tidak lagi menghapus bersekutu pertama, di surga, mendapatkan perawan istri, tidak memecahkan perawan. Berarti Justin di surganya sibuk onani. Terus Pak, bagusnya ibu-ibu nggak ikut dengar pengajian ini. Justin sibuk onani nanti di surga. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya Allahu sahih. Akbar. Tolong baca nanti dalam kitab Tamasya ke surga oleh Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Allahu Akbar. Judul aslinya adalah Masya Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Masya Allah. Rasul Masya berkata, Allah, Masya maaf, Allah. zakat Kalau umat laki-laki ketika dia Islam, berdiri karena kalau syahwat umat selama Islam 70 tahun penuh berdirinya. dengan apa kegiatan kemudian layaknya suami istri. Hadil arwah ila biladil Orang afrah. Kristen bangkit di surganya Rasul berkata, punya kelamin, maaf, tapi tidak ada zakar laki-laki persetubuhan. ketika dia Jadi berdiri mereka karena mau syahwat ngapain? selama 70 tahun berdirinya. Kristen bawa Itu kelamin ke surga. Kasih tahu di 2 Korintus 11 nomor 2. Rasul Mereka itu berkata, diserahkan maaf, menjadi perawan suci kepada zakar Tuhannya. laki-laki ketika dia Tuhan berdiri ngapain karena itu perawan syahwat suci selama selain 70 tahun berdirinya. Iya, di satu iya, dagingnya. iya. Syahwat laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun Berarti berdirinya. mereka bersyahwat dengan Tuhan Judul begitu aslinya ya? adalah Hadil Arwah ila Biladil Itu Afrah. Gurunda yang aku bilang tuh itu. Rasul berkata, Itu yang bikin maaf, iya, maaf, iya, iya, zakar iya. laki-laki Berarti ketika dia mereka berdiri bersetubuh karena dengan syahwat Tuhan. ada selama tuh Wahyu 70 tahun 19 nomor berdirinya. 6 Hosea 2 nomor 2 kan di situ Masya dia tahu kan. Allah. Bersetubuh dengan Kaum Tuhan muslimin. nanti. Tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah malu saya jadi ceritakan Tuhan ini. lagi di surganya, dia itu berubah wujudnya menjadi seekor binatang, anak domba. Kesibukan Anak para dombanya lelaki inilah yang nanti Yang enak menyetubuhi biar para masuk perawan surga dari di surga. surga adalah memencah perawan kita tuh Ani ini kok menjijikan soal Masya surganya kok Allah. Tuhan tuh mau Iya, ya. dari makhluk-makhluknya. Masa dia malam kawin pertama dapatkan kawin dengan perawan kayak istri, gitu, selesai ya perawan lagi. jadi dia jadi dia gimana itu ya? Terus Pak, Udah angkat topik aja. Ini bro. kan Testing lah. Bagusnya apa, ibu-ibu gue ikut ini dalam kan pengajian pelayan ini. dari apa yang Udah. Ini khusus yang bapak-bapak. muslim di Kata Rasulullah, mute. maaf ini hadisnya sahih. Tolong baca nanti dalam kitab Yang muslim di Tamasya mute. Ini kan surga gak oleh pelayan Syekh untuk Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kenapa malah gue yang Judul aslinya adalah Hadil harusnya kan Arwah ila dinikmati Biladil aja. Afrah. Justin, Ya enggak? Rasul angkat berkata, topik aja, angkat topik. Ayo, Ya, angkat jangan topik. jangan ini aja pertanyaan saya dong. Kalian Masa bangkit karena dengan Justin kelamin. begitu, jadi Kalian gue bisa ngapain lepas dengan gitu loh. kelamin Gue bisa kalian? ngeluarin argumen Coba. gue yang paling Ngomong kasar. juga ini. Siapa yang mau dengerin? Kores ngomong Ayo, juga. ayo. Ah, kalian ngapain dengan kelamin kalian di surga? Onani Makanya gitu. jangan mulai. Asik. Onani nih. Atau kalian pecahkan dubur di sana? Kan Ayo. itu Buna, Bang Juma, ayo dong, tunjukkan dong abang Loh, itu kok bermartabat. jadinya ke Masa saya? gitu? Kok jadinya ke saya, Mbak? Jadi Saya, aku saya kan mute bertanya. dulu, mute. Saya bertanya, Mute. kalian bangkit dengan Dengar, jasmani, dengarkan hostnya dulu. dengan Dengar kelamin. dulu. Nah, Dengarkan kalau hostnya kelamin dulu. kalian itu ngapain? Topik aja bro, cuma. Dengar hostnya dulu, nanti akan dijawab. Makanya Nanti ya, akan kayak dijawab. jangan Iya, mundur, jangan ternyata mundur. Justin sibuk onani nanti di Tuhan kalian itu surganya. manusia. Ya. Kami bisa Ayo, melakukan dewasa dong. fantasi kami kepada Tuhan kalian yang Justin. benar. Dewasa dong, Jangan Kores, menabur. mute dulu Bang Juma, mute Iya, dulu. kita Dewasa, kasih dewasa, Justin. malu lah. Ya udah, Sibuk ya aja. Gurunda, kita tenang lagi Pecahkan Gurunda, kita tenang perawan lagi Gurunda. umat Mereka udah Islam. belajar, mereka udah belajar. Silakan Kaisar, mau ngomong apa?
Iya, kita anggap topik surga sesuai dengan yang lo ini kita ributkan. Ayo. Iya, boleh. Zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Ya nggak apa-apa. lagi coba. Tapi syahwatnya gue membalas dia kayak mana ke istrinya kan? Lu mesti siap ke wanita nih. kan? Mulai lagi. Ke lawan jenis kan? Kawan-kawan kita akan melakukan penginjilan. Sekarang kamu kelaminmu kau apakan di sana? Buat apa kelaminmu? Jadi tongkat. Dari tongkat hati. untuk jadi lato-lato di sana gitu. Ntar dulu, yang enak dong. Masya Allah. Tunjukin dong integritasmu. Ayo, tunjukin dong kedewasaan kalian. Ayo, mute dulu semuanya, mute. Ayo kita angkat tema surga ya. Tapi yang jujur ya debatnya ya. Ya, iya jujur. Oke. Ada timer juga di Islam itu sibuk berkeluarga di sana. Nah sekarang si Justin ini kalau di surga bawa kelamin ngapain kelaminnya? Coba jawab. Kita bikin aturan dulu. Kita bikin aturan onani dulu. di sana, onani. Bang Juma. Justin, kau ngapain di surga nanti? Onani gitu. Dengan bahasa yang baik. Pecahkan dubur gitu. Kayak di dunia ini. Kejang. Enggak dong. Justru kalau saya tanya ke kamu, saya kan sudah mengiyakan. Maaf. Oke. Nah sekarang ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Kelaminmu itu buat apa di surgamu, Edo? Anunya cuma 70 tahun pegang. Oh iya dong. Hebat dong saya. Ada tempat pelampiasannya. Nah, kamu kelaminmu untuk apa? 70 tahun. Iya. Kelaminmu untuk apa, Edo? Di sana kelaminmu. Kamu ngapain? Caramu melampiaskan syahwatmu kayak mana, Edo? Onani. Justru kamu yang main lendir karena kamu onani. Kau permainkan lendirmu sendiri. Aduh, jangan-jangan kau minum anak domba. Tapi kata Rasulullah, kesimpulan para lelaki nanti di dalam surga. Di surga justru dia onani. Aduh, ndak enak saya bilang. Kenikmatan surga Kristen di dalam surganya adalah mau terus kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan fantasi gua tuh kepada Yesus dan Paulus dan juga surga lu tuh udah banyak. Lah ini ustadzmu yang ngomong kok gitu. Aneh kamu nggak menerima ustadzmu ngomong. Lo kenapa ketika gua ngomong kepada lu nggak menerima? Lo ada yang bilang katanya kenikmatannya melihat wajah Tuhanmu. Sekarang yang lebih nikmat mana? Loh, mana mungkin kenikmatannya ada dua? Semuanya nikmat. Kenikmatan pertama melihat wajah Allah. Kenikmatan kedua adalah berkumpul dengan keluarga. Kenikmatan yang nanti ke 100 kesekian kalinya baru dengan bidadari-bidadari yang ada gitu. Nah sekarang coba kita mau bandingkan ya. Pertanyaannya begini, kapan kamu bidadari dan kapan kamu melihat wajah Allah? Saya tanya. Ini gurunya kemana nih? Kok nggak hilang? Mungkin bang. Kabur. Oh jangan di-kick dong, jangan diblokir gitu dong. Ya elah baru soal dubur doang udah. Nggak di-kick. Lawan ustadzmu di YouTube itu, jangan ngoceh di sini. Alah. Loh, gua tidak melawan, gua menikmati. Malah gua tahu kalau di surganya Kristen nomor nih sebagai pengganti 70 nomor 100 gitu. Nomor 100. Mana dalilnya nomor 100? 72 bidadari penggantinya dalam surga Kristen gitu. Mana dalilnya itu nomor 100? Itu kan karangan. Kenikmatan itu nomor 100. Itu kan karanganmu nomor 100. Kamu malu kan? Udah penggantinya apa? Kamu malu kan? Enggak, gua kamu malu. Nah, kalau kamu malu, kenapa itu dijadikan kenikmatan 100? Kamu ulama, kamu nabi bukan? Kamu tadi mengatakan itu kenikmatan nomor 100. Mana dalilnya? Loh terus yang pertama kan ada tuh yang di Al-Quran tuh melihat Allah. Terus siapa yang membuat urutan itu? Mana hadis? Keluarga yang gua cintai. Ya, mana hadisnya? Yang soal 72 bidadari ini adanya di Al-Quran atau di hadits? Kamu di sini nggak usah menyesatkan sama Muslim. Kabur-kaburan sih. Loh, kamu itu membuat urut-urutan seperti itu ngawur kamu. Coba dong di Al-Qurannya dulu ada nggak 72 bidadari gitu? Loh kamu tadi yang mengatakan urutan-urutan kok. Ayo dong dijawab. Ada nggak 72 di bidadari di Al-Quran? Kok saya yang harus jawab? Enggak ada kan? Nah, saya kan tadi mengatakan saya bertanya teman-teman muslimmu ada yang mengatakan hadis dulu ya karena Al-Quran ini nggak level kalau kita bandingkan dengan perjanjian. Kenikmatan itu adalah melihat wajah Tuhan. Sebenarnya hadis juga nggak level sih, cuma nggak apa-apa.
Terus kamu membuat urutan. Nah sekarang kita perhatikan 72 bidadari di hadits ini kalau di dalam kekristenan bisa dibandingkan dengan apa? Coba gue pengen tahu. Surga Kristenan bukan urusan lendir, bro. Enggak ada urusan mau ditawarkan apa kepada umat-umatnya. Lu kan misalnya udah selamat nih, terus dikasih apa di surganya? Gue pengen tahu coba. Loh, kamu bertanya seperti itu justru membuat kamu semakin lemah, tidak mampu menjelaskan surgamu. Kamu tadi sudah blunder membuat urutan. Dari tadi udah gue jelasin. Kaisar pun sampai terdiam loh ketika gue tawarkan. Oke, sekarang kenikmatan nomor Kaisar ketika gue tawarkan surga Islam. Kalau sekarang gue ingin ditawarkan surga Kristen. Ada kalau apa tegang selain melihat Tuhan mengawini manusia? Coba ada apa di sana? Sekarang gini, kalau wig nomor 100, nomor 99-nya apa? Ada yang lain, pasar. Pasar gundulmu itu. Lo kamu memang ada pasar kok marah. Kenapa emosi? Lo kena report ya? Yuk. Lawan ustadzmu sendiri loh. Kamu di-report sama muslim itu melawan ustadzmu sendiri. Oke, Edo, kenapa gini, Edo, sekarang gitu saya loh? Kenapa tanya, berunda kami di-report? Edo, ada apa dengan Roh Kudus di dalam batin apakah kalian? kamu nanti di surga punya kelamin atau tidak? Jawab saya. Sudahlah, saya mau belajar surganya Islam. Ayo jawab saya. Saya sudah akui kesibukan kami memecah perawan. Oke, nggak masalah. Itu adalah sebuah hadiah dari Allah. Nah sekarang ada teman muslimmu mengatakan melihat wajah Allah. Yang benar yang mana? Terserah. Sekarang saya tanya samamu. Kamu di surga punya kelamin atau tidak? Ini aneh ini orang. Ini aneh ini orang. Ini aneh ini orang. Ini aneh ini orang. Saya tanya samamu Edo, sekali lagi, kamu di surgamu punya kelamin atau tidak? Zuma berbeda dengan Kores. Kores bilang yang paling nikmat itu melihat wajah Allah. Edo dijawab, jangan minder sama surga lu Edo. Walaupun kamu tahu surga lu kewayan, tapi lu jawab. Kamu diberi kesempatan menjelaskan Islam, tapi kamu menolak. Kamu bangkit nanti di surga punya kelamin atau tidak Edo? Jawab. Kamu disaksikan ratusan orang loh bro. Ini justru kamu yang disaksikan jutaan manusia. Saya tanya sama kamu kan udah puas tuh. Kamu udah puas. Nah sekarang kalaupun menurut kamu salah, sekarang yang benar bagaimana? Saya tanya samamu. Sekarang yang nomor satu adalah melihat wajah Allah. Nanti kalau kamu bangkit nanti kau punya kelamin atau tidak? Cuma kalau tanya itu yang ayo dijawab Edo. Muslimin. Enggak mau dijawab. Bukan para enggak mau dijawab. Enggak mau dijawab. Enggak mau dijawab. Kenapa kamu enggak mau jawab? Kamu diberi kesempatan menjelaskan surgamu. Saya memberi kesempatan. Enggak, saya enggak malu. Saya sudah akui. Yes. Kami sibuk memecah perawan. Yes. Perawan siapa? Dengan bangga. Dengan bangga. Siapa? Yes, sekarang saya tanya samamu, kamu di surgamu punya kelamin atau tidak? Perawan istrimu kan sudah pecah di bumi. Sekarang saya tanya sama dunia gitu, kamu punya kelamin di surga atau tidak? Mau punya otak enggak? Kamu punya ada otak saya. Kamu coba bantu Justin. Ya makanya saya tanya samamu, kamu di surga ada kelamin atau tidak? Bang, ini berbobot, Bang. Ini berbobot. Ini berbobot. Saya tanya, kalian di surga itu punya kelamin atau tidak? Bidadari dipecah perawan, kembali perawan. Kan kasihan bidadari. Oke. Oh, nikmat sekali bagi kami. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah di surga kalian punya kelamin atau tidak? Jawab. Jawab saya. Jawab saya. Di surga kalian punya kelamin atau tidak? Kami seperti kami saat ini dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, dengan kemuliaan. Tubuh kemuliaan kalian itu punya kelamin atau tidak? Berarti kelaminnya mulia gitu ya? Sama seperti Yesus, sama seperti Yesus. Kami belum melihat Yesus itu seperti berarti apa. Kalian jadi Tuhan juga gitu. Kalian jadi Tuhan gitu. Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Tuhan juga. Mengambil rupa manusia. Iya, maaf. Berarti Yesus di surga juga nanti adalah manusia. Karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Ketika di surga nanti, ketika nanti di surga Yesus itu manusia. Mama saya meninggalnya. Masih dengan tubuh kebangkitan manusia yang maksudnya ilahi. gimana? Manusia yang ilahi. Maksudnya kayak mana? Manusia kok ada ilahi? Berarti manusia yang jadi Tuhan gitu. Manusia
Tuhan. Ilahi yang jadi manusia. Ilahi yang jadi manusia yaitu Ilahi menjadi manusia. Berarti Tuhanmu nanti di surga itu adalah manusia gitu kan? Ilahi yang manusia kan? Berarti Tuhanmu punya sisi kemanusiaan. Oke. Nah, dia punya kelamin. Yesus punya kelamin atau tidak? Kalau orang lagi jelas itu kamu diam. Jangan rocos saja. Banyak saya tanya sama kalian, ketika di surga kalian, ketika di surga kalian, tapi ketika apakah Edo di surga video itu tentang Islam mengganggu jalur perdialogan, dibiarkan kalian saja. punya kelamin atau tidak? Itu dulu. Jawab. Jawab. Jangan ini loh. Oke, sekarang pertanyaan saya jelas. Di surgamu kamu punya kelamin atau tidak? Itu aja dulu pertanyaan saya. Please dijawab. Jangan disamakan dengan bukan saya sedang menyamakan. Saya tidak sedang menyamakan. Saya sedang bertanya, di dalam surga kalian itu kalian punya kelamin atau tidak? Surga kalian itu tidak adil. Surga kalian itu tidak adil. Loh, justru ini saya tanya. Oke, kalian sudah puas menghujat surga kami. Sekarang saya tanya samamu. Sekarang saya tanya samamu. Dihalalkan kan? Sekarang saya tanya samamu. Apakah di surga kalian itu punya kelamin atau tidak? Surga Bang Juma nggak ada yang menghujat. Kan itu pernyataan Ustadz Bang Juma. Mana ada yang menghujat? Emang itu pernyataan yang disampaikan. Saya sudah mengiyakan. Saya sudah mengiyakan. Kurang apa lagi? Sekarang giliran Anda. Sekarang giliran Anda. Nah, sekarang giliran Anda yang menjawab. Di surga kalian itu ada kelamin kalian atau nggak ada? Kenapa nggak bisa jujur sih teman-teman? Kenapa nggak mau jujur? Yang cewek di surga Islam bisa poliandri nggak? Siapa tahu ada kelamin kemuliaan di surganya Kristen gitu kan? Ayo dong dijawab dong. Jangan kelamin kemuliaan, jangan. Saya cuma pingin tahu di surga kalian punya kelamin atau tidak? Kok mau nyamain sih? Saya nggak ingin menyamakan. Saya bertanya kepada kalian punya kelamin atau tidak? Kalau tidak katakan tidak. Kalau tidak berarti kalian tidak begitu. Nah sekarang jawab, kalian punya kelamin atau tidak nanti di surga? Ini kamu mau kelaminku, aku punya kelamin di nikmatnya cuma 70 tahun berdirinya. Dijawab dong. Dijawab dengan kami aja tidak ada yang marah, kalian pertontonkan kayak begitu. Kami mengiyakan. Nah sekarang giliran kalian ini yang perempuan diam dulu. Saya tanya kalian itu bangkit punya kelamin atau tidak? Itu jawabannya Filipi 3 ayat 21 dibaca. Kok nggak ngedengar sih? Apa berbicara mengenai kelamin atau tidak di sana? Kamu kan muslim. Iya itu bicara Oke, coba Anda bacakan. Kenapa kamu yang ngotot? Coba dibacakan Tias, dibacakan. Itu loh. Kok Tias sih hadir karena dibacakan? Keluargaan kita, karena keluargaan kita adalah di dalam sorga. Dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Tubuh kami ini sama seperti dengan tubuh Yesus. Sekarang saya tanya, tubuh yang hina. Udah. Sekarang saya tanya sama Tias. Sekarang saya mau tahu. Yesus itu punya, mohon maaf. Yesus pada hari ke-8 nonotnya disunat. Anda punya nonot juga nanti, Mbak Tias. Kaisar, aku turun dulu bentar ya. Itu lari dia kan? Lari dia. Punya kelamin. Yesus punya kelamin. Kelaminnya kelamin laki-laki. Apakah Mbak Tias juga nanti bangkit punya kelamin laki-laki? Meong. Meong. Muhammad waktu nidurin Aisyah atau ke kanan atau yang ke kiri? Kelamin laki-laki. Nah, Yesus kelaminnya laki-laki, Mbak. Yesus kelaminnya laki-laki. Ini yang hitam mukanya diam dulu. Sekarang saya tanya, Anda mengatakan Anda akan bangkit. Dengarkan, Anda akan bangkit sama seperti Yesus. Yesus punya kelamin.
Saya tanya, apakah kelamin Anda nanti ada bertitik ke Yesus? Pertanyaan nggak berbobot. Bukan nggak berbobot, Bung. Bukan nggak berbobot. Ini untuk menerapi supaya otakmu waras. Ngerti nggak kau? Tanya otakmu nggak waras. Supaya kamu waras. Cuma selangkangan. Supaya kamu waras. Tanya. Agar kamu waras. Mbak Tias, kamu bangkit sama seperti Yesus, betul atau tidak? Waktu Muhammad goyang Aisyah. Muka hitam penghuni neraka diam. Saya tanya Tias. Tias, kamu bangkit sama seperti Yesus, betul nggak? Goyang ke kiri. Betul nggak? Coba jawab. Mana dalilnya? Kamu bangkit sama seperti Yesus, betul? Ini bangkit. Ini jawabannya Matius 22 ayat 30. Silakan baca Kores. Matius 22 nomor 30. Oh, ini yang hari kebangkitan kawin tidak kawin itu hubungannya apa ya? Lawan saya aja. Itu hari kebangkitan itu bukan di surga, Bu. Iya. Di surga saya tidak tanya kawin mawin. Ini hari kebangkitan. Kalau tidak ada kawin mengawin, ngapain Bapak menanyakan tentang perihal kalau tidak yang ada kawin mawin, kalau tidak ada kawin mawin, apakah Anda ingin mengatakan saya tidak punya kelamin di surga nanti? Urusan kalau sudah tidak kau diam, bukan neraka, diam, kamu diam. Saya tanya sama Mbak Tias, apakah nanti di surga kalian bangkit tidak punya kelamin? Apakah betul kamu bangkit dalam keadaan cacat, tidak punya kelamin? Jawab saya. Yang cacat itu nabimu. Woi, Kristen Afrika, diem. Kau jangan menghujat kau, jangan kau menghujat. Monyet, kau jangan menghujat kau. Kamu enggak berbobot. Monyet penyembah bangke, jangan kau menghujat. Diam. Kamu penyembah latu Muhammad. Saya tanya sama Matias. Kau jangan sampai nanti kau sama Saifuddin Ibrahim kau nanti ya. Jauh kau menghujat. Saya tanya baik-baik kalian. Kenapa? Ngerti? Kalau kau berani buka kameramu, kenapa nantang kayak gitu? Ini orang dialog, saya tanya. Monyet, asu, babi, diam. Kristen cabang Afrika. Kamu minoritas di sini, kau jangan macam-macam kau ya. Sekarang saya tanya sama Mbak Tias, benarkah? Gak usah ngancem kau Zuma. Aduh, intimidasi kau. Saya tidak pernah menghina Yesus, Bung. Gak usah bawa-bawa Sarah kamu. Ngapain minoritas? Ini Sarah, dia sudah menghina Nabi saya. Emang kamu nggak menghina? Kamu tidak menghina tuh. Anjing, apa yang saya hina? Anjing, apa yang saya hina? Anjing, pemakan anjing, apa yang kuhujat? Menghujat cabang Afrika. Apa yang saya hujat anjing, babi? Aduh, kamu tadi melawan ustazmu sendiri kok. Ayo, larinya ke sana. Dasar kamu tadi menghujat. Keturunan Buddha, keturunan penjajah. Kejang-kejang. Dialog baik-baik, hujatnya ke Nabi, dasar babi anjing kalian. Siapa yang hujat Nabimu? Nggak ada. Kau tadi anjing babi. Siapa? Ini si hitam ini, si muka anjing ini, biadab ini, setan. Temui saya, babi. Cabang Afrika satu nih. Dasar pemakan bayi. Saya di Makassar kalau kau mau bicara-bicara kayak begitu. Orang bicara baik-baik. Apakah kalian bangkit nanti dengan kelamin atau tidak? Kenapa larinya ke Nabi, setan? Gua lempar lo ke muka bapak di ketika kamu mengatakan kamu lebih paham Kristen, itu kamu sudah menista. Saya katakan samamu, kau itu menjadi Kristen karena iman, bukan karena memahami Bible. Ngerti kau? Kamu tadi mengatakan. Makanya saya tanya sama kalian. Kalian itu bangkit dengan kelamin. Dasar penghuni neraka. Kau diam, kau setan, kau diam. Kamu punya otak enggak? Kamu punya otak. Saya punya otak, makanya saya tidak menyembah manusia, mantan mayat. Ngerti kau? Kalau punya otak. Cakep, kalau punya gas terus. Kalau kau punya otak, nggak mungkin kau nyembah mantan mayat. Ngerti kau? Kalau kamu punya otak, nggak mungkin ngikutin Nabi yang tidurin Aisyah, bayi kecil, bocil. Istrinya? Ditidurin istrinya? Apa yang salah? Nggak bisa ditidurin gimana sih? Kalau istrinya ditidurin apa salahnya? Kalau lu punya otak nggak mungkin lu melihat perkawinan Tuhan lu dengan manusia. Kalau lu punya otak nggak mungkin Tuhan bapak lu itu istrinya selingkuh lalu kemudian yang salah itu di gereja. Yang salah itu di gereja, peristrikan laki-laki di gereja kau itu. Ngerti kau? Kesurupan. Kalau lu punya otak nggak mungkin Yesus minjem keledai dari kembali sampai sekarang. Orang menikahi, orang menggauli istrinya kau keberatan. Di gereja laki sama laki dinikahkan sama pendetamu. Kau nggak keberatan itu?
Dasar dongok kau. Nidurin budak, nidurin Kalau lu punya otak lu pindah Timor Leste, nggak di Indonesia, kan Indonesia banyak Islamnya. Di mana? Nidurin budak jadi panutan, otaknya di mana? Gerejamu itu menikahkan laki sama laki. Hah? Kau nggak punya malu, kau punya otak. Itu kan oknum. Oknum ini di gereja, Lu Bu. pindah Afrika Selatan di mana budaya Lama-lama kau Kristen siram juga. memperkosa sesama. Kamu pakai ketuban kuda kau lama-lama. Orang tanya baik-baik, apakah di surgamu kalian itu bangkit dengan kelamin? Kenapa susah Kau kali? teriak-teriak kau. Kau teriak-teriak, kau sudah dijawab, masih maksa terus, masih memframing. Ya sekarang kau jawab, apakah kau bangkit dengan kelamin atau tidak? Meong. Kamu mau ngebut, kamu mau ngebut. Meong. Enggak berani kalian nggak berani menjawab itu, kalian nggak berani. Loh, Kenapa? kamu mau aku jawab, mau ngemut gak? Kalau lu punya otak lu bisa menjawab di surga lu tuh lu ada kelamin atau enggak. Itu juga kalau lu punya otak. Atau kau ingin mengatakan kau bangkit tanpa kelamin? Hah? Nah, otak lu otak rohani soalnya. Otak lu rusak. Otak mesum, otak kalian otak mesum. Nah sekarang jawab aja, kalau kau nggak mesum jawab aja. Kamu di surgamu punya kelamin atau tidak? Inilah ibu-ibu ya kaum muslimah, makanya dihindari pernikahan satu daging. Karena pernikahan satu daging membuat anak-anak kalian kekurangan nutrisi di dalam otaknya. Selangkangan. Kesibukan para lelaki nanti di dalam surga. Jangan kau bicara selangkangan, biadab. Puanmu itu keluar dari selangkangan. Kalau tidak ada selangkangan, kau tidak punya Tuhan bernama Yesus. Ngerti kau? Kau jangan bicara selangkangan. Hah? Dasar kau orang bicara baik-baik, tiba-tiba kau datang serang-serang Nabi. Kamu menghujat menista kau. Sama mana? Tunjukkan nistaan saya mana? Coba. Mana penistaan? Tunjukkan. Tunjukkan. Jangan nanti tampar kau lama-lama pakai sendal jepit ya. Tampar sekarang, tampar, ayo tampar. Udah kau nampakkan wajahmu. Ketemu dengan saya kalau kau berani. Saya di Makassar, saya di Sudiam. Berani. Datang sini kamu. Kau di mana? Dan makan. Jangan sampai muka lu rohani jadi nggak bisa masuk kamera ya. Kau makan babi, mukamu kayak babi gitu, kamu pede. Kau makan panutan Islam kayak gini sih, ayo dong. Memang Islam itu kalau kau sembuh keyakinannya, hati-hati aja kalian. Belanda aja majikan Anda kalian aja kami usir. Baik kalian, ngerti kalian? Kalian kita kirim ke Afrika Selatan, mau kalian, ha? Di sana kalian tuh hidup tuh makan kayu kalian di sana. Kok bawa Sarah sih? Lah dari tadi kalian bawa apa emang? Kau bawa apa tadi? Kamu yang menyerang kekristenan kok. Menyerang kekristenan orang orang bicara surga tadi di sini. Surganya Islam dan surganya Kristen kita bahas tadi di sini. Saya bawa data YouTube itu tadi suaranya Ustadzmu itu. Dan saya mengiyakan, saya nggak nolak kan? Giliran saya bertanya kamu punya kelamin atau tidak, kenapa kamu nggak bisa jawab? Kamu belum jawab pertanyaan kami. Kenapa? Pertanyaannya apa? Nanti kamu Kores menjawab. Saya nggak mau benturkan katanya sejumlah muslim. Yang mana? Kenikmatan itu melihat wajah Allah. Wajah Allah. Oke. Di surga itu, dengarkan saya. Di surga itu memandang wajah Allah itu sama seperti kehidupan kita di dunia dengan adanya matahari. Orang beraktivitas, tapi matahari tetap aja bisa dilihat. Oke, begitulah kami nanti di Jannah. Tuhan kami itu ibarat kami memandang bulan, tetapi kami tetap beraktivitas. Oke, nah sekarang giliran saya bertanya. Jawab. Kamu tambahin dulu Guru dah. Aku tambahin dulu Guru dah. Dan Tuhan kami tidak mengawini manusia-manusianya. Nauzubillah min dzalik. Sebentar. Sekarang giliran saya bertanya. Giliran saya. Nanti kamu di surga punya kelamin atau tidak? Kamu jangan takut Edo. Sebentar dulu ya. Kamu jangan takut Edo. Saya tanya. Pertanyaan gak berbobot. Kalau menjawab Kenapa gak berbobot? Kenapa kau katakan gak berbobot? Kenapa? Kenapa kau katakan tidak berbobot? Sekarang saya tanya, apakah kamu bangkit di surga kalian nanti itu punya kelamin atau tidak? Kenapa kamu menyamakan surga kami? Saya tidak menyamakan. Tuyul, saya tidak menyamakan. Saya hanya mengatakan, apakah kalian di surga punya kelamin atau tidak? Kalau tidak, katakan tidak. Kalau iya, katakan ya. Itu aja saya minta. Silakan. Enggak, masalahnya kamu ingin menyamakan punya kelamin. Begini. Edo, kau jawab aja. Setelah itu saya keluar dari sini. Di surga kalian itu punya kelamin atau tidak? Ya udah nih saya jawab. Saya jawab, saya tidak mau menjawab. Sudah itu saya jawab. Kenapa kamu nggak menjawab pertanyaan saya, masalahnya?
Jadi teman-teman, kita lihatlah dia. Ini ajarannya. Coba lihat ajarannya. Kalau dia mengatakan dia bangkit tanpa kelamin, berarti dia cacat. Itu penyiksaan. Bukan, Bang. Kalau dia bangkit dengan kelamin, berarti kalau mereka tidak memiliki hubungan dengan istrinya, berarti mereka sibuk onani atau sibuk memecahkan tubuh. Demikian saudara-saudara saya sampaikan, semoga dipahami dengan baik bahwa agama Kristen itu baru dijawab ini? Ini baru dijawab. Kalau begitu, Yesus kenapa punya? Kenapa Yesus nanti punya? Makanya ini saya jawab. Kenapa Yesus nanti itu punya? Menjelaskan tentang sifat punya mempelai wanita? Kenapa? Kenapa Yesus tubuh punya? kebangkitan berbeda dengan tubuh alamiah. Jawab itu baru Gurunda tuh. Itu yang seru banget tuh bagian situ Gurunda. Ada di surga. Jawab saya. Jawab tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan apa? Berbeda. Jadi tubuh gini, bro. kemuliaan apa? Ini tetap aja dia makan. Ini saya jawab. Oke. Silakan. Tubuh kemuliaan. Ya, tubuh kemuliaan ini saya mana jawab. itu? Ya kalau kamu sudah dingin, saya jawab, bro. Enggak, sekarang tanya dulu sama saya. Jawab, kamu punya kelamin atau tidak? Kamu punya kelamin atau tidak? Jangan tubuh kemuliaan. Gini. Kamu ketika punya kelamin atau tidak? Ketika dibangkitkan di hari penghakiman, baik orang percaya dan orang tidak percaya, itu dibangkitkan dengan segenap tubuhnya. Bagus. Tetapi sifatnya berbeda. Tetapi di surga itu berbeda dengan tubuh kebangkitan. Tubuh kebangkitan memang mengalami kemuliaan dalam tanda kutip perubahan sifat. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? 15. Apa bunyinya di sana? Oh, ada 40 ayat lebih baca. Iya, satu aja ada perubahan sifat. Tidak mengalami kelemahan dan sebagainya, tidak bisa mati dan sebagainya. Berarti dia tegang terus kalau nggak lemah kan? Jangan seperti itu. Ini bukan bicara kelamin. Sudah dijawab, tapi kamu framingnya sebentar, teman-teman. Tadi kau katakan bahwa bangkit dengan semua segenap. Jawab gini ya, cuma. Kau diam, manusia hitam, kau diam. Ini jadi jawabnya. Kau diam. Kamu yang diam. Afrika Selatan diam. Muka sudah begitu masih bicara. Uganda diam, lu nggak ini dijawab saya lagi jawab. Iya. Lu makan kayu aja di sono. Iya. Sekarang tubuh kemuliaan yang Anda maksud itu ada kelamin atau tidak ada? Adanya ya. Kemudian ada yang disebut dengan tubuh surgawi, itu belum dinyatakan seperti apa. Tubuh surgawi, surga kemuliaan punya kelamin atau tidak? Surga itu masih dirahasiakan. Oh, masih dirahasiakan. Iya, berarti belum jelas apakah di surga kalian itu tidak ada. Nah, sekarang saya tanya samamu. Bagaimana kamu mengatakan bahwa di surgamu itu tidak ada pecah perawan? Tujuan akhirnya supaya manusia disiplin menjadi manusia baru. Jadi berfokus sekarang kepada dari mana Anda tahu bahwa di surga Anda itu tidak ada pecah perawan? Dari mana Anda tahu? Ya memang tidak ada seperti begitu, bro. Lendir seperti itu tidak ada. Tadi katanya karena belum dijelaskan. Iya, memang tidak ada, akan hidup seperti malaikat dalam arti tidak ada kawin-mawin seperti di surga Anda. Itu di kebangkitan, itu di hari kebangkitan, bukan di surga. Salah. Ketika dibangkitkan ada tubuh kemanusiaan yang utuh dengan sifat yang berbeda dan di surga enggak diterangkan kayak gitu. Di hari kebangkitan lah kemudian. Di hari kebangkitan, Matius 22, di dalam bumi ini nomor 30. Dihakimi baik orang percaya maupun orang tidak percaya. Orang tidak kawin-mawin. Pada saat kebangkitan, pada saat kebangkitan, saya jawab, kamu nggak mau tidak dengerin. ada kawin mawin. Sudah dijawab, tapi nggak punya otak ini. Zuban nggak punya otak. Saya belum Anda jawab. Di surga Anda punya kelamin atau tidak? Sudah dijawab, Neroto. Manusia muka hitam diam. Kamu yang Kristen cabang Afrika, kamu diam dulu. Kamu nggak ikut ngobrol kamu ya. Kamu ini makhluk kelas 2 kamu kalau dalam surga kamu. Mutiara yang terpendam. Manusia itu dituntut untuk fokus kepada mengerjakan keselamatan. Sebentar Pak Jovi dan Jo.
Saya tanya mengenai kelamin kalian itu ada di surga atau tidak? Enggak ada akan hidup seperti malaikat, tidak kawin mawin, tapi kalian tidak punya kelamin gitu. Jadi di surga kalian tidak punya kelamin. Enggak boleh kami mendeskripsikan, itu melanggar dalil. Itu kalau yang dideskripsikan tuh surgamu, bro. Kami hormati. Enggak, saya tanya, ini kan kamu manusia bangkit sama seperti Yesus. Kamu ya kan? Nah, sekarang saya tanya, apakah di surgamu ada kelamin? Langsung menyerang Kristen. Enggak, saya tanya, kamu tidak mau terima. Apakah di surga kalian itu dengan cara kamu kamu Kristen cabang Uganda, kamu diam aja, kamu nggak tahu apa-apa kamu. Karena kamu itu mencoba lari dari pertanyaan saya. Pertanyaan saya simpel. Saya nggak butuh. Saya tidak butuh narasi lain. Tidak ada kawin saya tidak tanya kawin mawin. Saya tidak tanya kawin mawin. Saya tidak tanya kawin mawin. Saya tanya apakah kemudian di surga kalian itu ada kelamin atau tidak ada? Surga kami tidak seperti surga kalian, beda. Jelas memang, jelas. Itu udah jelas. Sekarang yang saya tanya seperti ini, kamu menyamakan. Saya tanya sama saudara, apakah di surga kalian itu punya kelamin atau tidak? Cuma itu modal cuma untuk cari koin. Nggak usah dijawab, nggak usah diedit. Kok larinya ke koin? Kok larinya ke koin? Ini pertanyaan. Nah, kamu manusia hitam, Kristen manusia hitam, kamu diam, manusia hitam, manusia hitam, kau jawab saya. Kristen cabang Uganda. Kalau kamu bikin, kamu di sana aja kamu bikin manusia hitam, kau jawab. Belum ada korek. Di surgamu kamu punya kelamin atau tidak? Saya tanya kau, manusia hitam, saya tanya kau, di surgamu ada kelamin atau tidak? Ini kenapa Gurunda malas menjelaskan Quran, saya heran. Kamu bangkit nanti dengan kelamin atau tidak? Ada kelamin. Ini saatnya ngorek, giliran kejam-kejam ngorek. Kamu bangkit dengan kelamin dengan pertanyaan-pertanyaan adalah kalau memecah perawan istri. Kamu di surga punya kelamin atau tidak punya kelamin? Itu jawab dulu. Apakah kelaminnya mulia seperti badannya atau enggak gitu loh. Jawab dulu. Jangan sampai kelamin kalian nanti itu sebesar paha kalian. Itu yang saya takutkan. Karena tidak dijelaskan. Mulianya itu untuk apa gitu loh. Atau kamu bangkit tanpa kelamin, atau ada kelamin tapi dia kayak kain. Nggak bisa tegang. Nah, coba jelaskan ke kita dong. Ayo. Pakai boneka caki gitu loh. Maaf. Zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun. Nah, itu cerminan di Islam. Nah, sekarang di kalian. Ditanya malah nge-play video. Sekarang kalian gimana? Perempuan dapat apa? Kasihan perempuannya. Yang perempuan dapat apa? Enggak perlu. Itu aturannya internal sekarang. Sekarang Uganda ini. Sekarang saya tanya, kamu punya kelamin ada nggak nanti di surga atau tidak ada? Kamu nanti di surga. Kamu kan berdoa ke Yesus kamu supaya kamu nanti di surga punya kelamin atau tidak ada? Itu dulu dong. Jawab dengan tegas. Kamu tanya boleh, tapi ditanya balik kejang-kejang gimana sih? Saya tanya samamu, kamu belum jawab. Belum beres, dijawab sampai beres dong. Kamu di surga punya kelamin atau tidak punya kelamin? Itu ingin menyamakan, nggak boleh. Bukan, saya cuma ingin tahu kamu kan manusia punya kelamin sekarang tuh. Nah, sekarang kalau kalian bangkit nanti di surga kalian itu masih punya kelamin atau sudah tidak punya kelamin? Oke, saya jawab. Kamu nggak bisa menjawab. Kamu nggak bisa, kau cuma muter-muter aja. Ini yang manusia hitam ini coba. Yang manusia hitam ini saya tanya. Kamu nanti di surga punya kelamin atau tidak punya kelamin? Kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di surga. Kenapa nggak berbobot? Hei, kenapa kamu katakan itu nggak berbobot? Jadi teman-teman, kamu kan nanti bangkit. Kamu kan nantinya bangkit.
kenikmatan yang ya kan? terbesar Yang adalah bangkit itu kan pesta. kamu, STX. ya kan? Nah, kamu kan punya kelamin sekarang, makanya saya tanya, apakah Ternyata ketika kamu bangkit, kenikmatan terbesar kamu itu tidak ada seperti yang kelamin Kores atau tidak punya nyatakan. kelamin? Tadi Kores Jawab. mengatakan kenikmatan dijawab nomor tadi sama. 100 itu. Apa jawabannya? Apa? padahal Dia itu nggak jawab, dia nggak jawab. Dia terbesar. cuma mutar-mutar, dia dijawab. cuma muter. Enggak, dia cuma mutar-mutar. Sekarang kamu Loh, jawab. tidak, tadi Kamu sudah bangkit dijawab. punya kelamin Dengan atau tubuh tanpa manusia kelamin? seutuhnya. Loh, sudah dijawab dengan tubuh manusia seutuhnya. Berarti Kalau berkelamin. tubuh kemuliaan kan? Berarti berkelamin. Tubuh kemuliaannya tidak enggak. Iya, berarti berkelamin. Berarti kamu berkelamin. Berbeda dengan tubuh kebangkitan. Iya, berarti kamu berkelamin kan? Loh, itu di surgamu yang ada Berarti wik-wik. kamu mengatakan tidak berkelamin. Itu di surgamu. wik-wik. Nah, sekarang kamu berkelamin nggak di surgamu? Tubuh kemuliaan Iya, tidak boleh diartikan aneh-aneh. Tubuh kemuliaanmu Kenapa itu kamu berkelamin ingin atau tidak? menyamakan yang Bagaimana tidak boleh sama? bagaimana kau mengatakan tubuh kemuliaan kalau tidak ada kelaminnya? Jadi gini bro, Itu bukan tubuh kemuliaan, itu kalau tubuh cacat. Urusan yang di bawah perut itu sebenarnya ajaran tubuh setan. cacat, Kalau dalam bukan agama tubuh kemuliaan. Yang cacat di otakmu Juma, yang cacat di otakmu. Kalau kau tidak punya kelamin itu cacat namanya, Bung. Karena nanti kalau gini loh, kalau ada kelamin, kamu kenapa kalau nggak dipakai? Kamu pikirannya kamu itu cuma ngesek doang. Bukan. Saya cuma ingin tahu kalian itu punya kelamin atau tidak. Cuman itu yang ingin saya tahu, kejujuran kalian. Kalian itu punya kelamin atau Itu tidak? kenapa nanti di cuma surga? 70 tahun coba? Berarti di surga cuma 70 Jawab tahun. satu pertanyaan ini tolong dijawab dulu dong. Kalian itu punya kelamin di Kamu aja surga belum atau jawab dari tidak? tadi. Saya sudah jawab pertanyaanmu gitu loh. Terburu-buru jawabanmu. Sekarang satu pertanyaan ini sudah Karena 1 jam Kores loh. mengatakan, Ini loh. Sudah 1 jam loh. Sudah 1 jam loh. Dijawab, kamu Sudah dengerin. 1 jam loh. Jangan Kalian kamu- di jangan surga kamu punya nggak puas kelamin dengan atau jawaban itu. tidak? Please jawab. Kamu ingin nyama-nyamain sih bro? Saya tidak ingin menyamakan. Kamu malu ya? Ketika Anda mengatakan tidak, saya mengatakan di Islam sesuai dengan apa yang Anda putar itu betul. Sekarang Itu jawab saya. Tadi Saya nggak malu kan? Kamu Saya nggak mengatakan malu kan? kenikmatan terbesar melihat wajah Allah. Yang terbesar Loh, yang mana? Kan tadi saya sudah menjelaskan kepada kamu. Kan tadi saya apa? sudah menjelaskan Tadi bahwa Ustaz kami melihat Syah wajah Allah itu sama Loh. ketika kami melihat rembulan. Loh, Kami oke, masih sekarang saya tanya, melihat jadwalnya, Allah, pengaturan melihat jadwalnya rembulan, bagaimana? melihat rembulan. Oke, Kami juga pengaturan tetap jadwalnya beraktivitas. bagaimana? Oke. Pengaturan jadwalnya kamu wik-wik dan melihat wajah Allah. Gimana pengaturan jadwalnya? Bagaimana emakmu dengan bapakmu wik-wik ketika dia ada bulan? Gimana? Ini orang Enggak, saya ditanya tanya. baik-baik. Ini kan perumpamaan dalam hadits bahwa Bukan perumpamaan. seumpama memandang wajah Allah itu sama ketika manusia itu melihat rembulan. Oke? Nah, sekarang emakmu sama bapakmu wik-wik, apakah rembulannya ada atau tidak ada? Jawab saya. Ada kan? Loh, kok pakai Nah, begitu. perumpamaan sih? Loh, ini kan Anda bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi. Hadis Oh, berarti menjelaskan ketika begitu. Kamu sedang Hadis wik-wik di menjelaskan surga, kayak begitu. Kamu tidak sedang melihat wajah Tuhanmu gitu. Nah, sekarang begini. Ketika emak dan bapakmu wik-wik, apakah rembulan itu enggak ada? Ada kan? Ada kan? Tetap Kan aja bulan, ada kan? Bulan nggak bisa melihat kamu, bro. Loh, Tuhan bisa melihat manusia apapun itu. Tuhan itu Allah maha kan bisa melihat. melihat. Berarti Allah betul. melihat kamu wik-wik dengan Nah, bidadari. sekarang ketika wik-wik emakmu dengan bapakmu, apakah Tuhanmu nggak melihat? Loh, tadi pakai bulan. Oke, berarti di surga Apakah karena Yesus itu tidak maha melihat? Surga Apakah karena siapa bilang itu di agamamu? Itu di agamamu. Surga Kami itu tidak. apa? Kami tidak. Yang Tunjukkan, surga cewek di surga Islam dapat tunjukkan apa? kalau ada di dalam Al-Quran Allah bertahta di surga, tunjukkan. Nggak ada, Yang itu cewek cuman di surga Islam itu dapat cuman apa? di agamamu. Karena bertahta meniru di mana? ajaran pagan. Yang Tuhannya cewek. Bertahta di mana? bertahta di atas Cewek pakai dildo. paham? Oke. Berarti Nah, punya sekarang tahta dong. Punya kamu tahta. sudah ajukan berjuta pertanyaan. Sekarang giliran saya kembali ke pertanyaan tadi. Apakah di surga Kamu kalian dari tadi punya tanya kelamin terus, atau Juma. tidak? Juma, kamu dari tadi tanya terus. Tanya balik ke jawab. Yang cewek di surga dapat apa? Yang cewek di surga dapat apa? Satu Yang pertanyaan cewek di surga ini membuat kalian rontok. Masalahnya Paham? pertanyaanmu itu Paham? ingin menyama-nyamakan. Bukan ingin menyamakan. Kamu cuma Saya memframing. cuma ingin Kamu tahu menyamakan. kamu Sudah itu di dijawab, surga sudah punya dijawab. kelamin atau Sudah tidak. dijawab. Kalau Sudah kalian dijawab. sudah jawab Sudah ya Jawabannya atau tidak, jelas. Surga saya lebih turun. beda dengan Saya surga turun dari kalian. sini. Ditanya balik. Ya Ayo, turunlah. kalau turunlah. kalian sudah jawab, Ini saya jawabannya
Jawabannya surga kami beda dengan surga kalian, jangan disama-samakan. Saya tidak tanya apakah surga kita sama atau tidak. Yang saya tanya, apakah di surga kalian punya kelamin atau orang tidak? cerdas tuh bisa menyimpulkan. Oh, nggak bisa. Justru kamu menghindari pertanyaan saya. Kenapa? Kamu malu. Kenapa kamu malu? Karena kalau kau katakan tidak punya kelamin, berarti kalian cacat, bukan tubuh kemuliaan. Kalau kalian mengatakan punya kelamin, berarti kalau kalian tidak menikah di sana, tidak kawin di sana, berarti kalian onani sepanjang kehidupan kekal kalian. Apa pilih antara oco-oco atau impoten, itu aja. Oke, paham ya? Jadi Kristen ketika mengatakan di surga tidak punya kelamin, itu bukan tubuh kemuliaan, tapi tubuh yang cacat. Tapi kalau kalian itu punya kelamin dan kalian tidak kawin, lalu kemudian makan minum di surga seperti yang diterangkan oleh Yesus, maka saripati makanan kalian itu kalian lampiaskan dengan cara apa? Ngocok. Oke? Makmu sama bapakmu itu yang ngocok. Oke, kau bawa bapak lagi kau si hitam. Kamu tadi kau juga nyerah. Tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga. Yes. Kesibukan Kristen nanti di surga adalah onani. Demikian, saya pamit. Yang masuk surga. Ayo Dinda Kores, kita keluar. Memecah perawan istri-istrinya. Mana? Perawan terus. Cuma nyerang diserang balik marah kejang-kejang. Bahwa minoritas, mayoritas, giliran dikasih data dari internalnya kejang-kejang. Bolong, betul. Enggak, tadi begini loh. Masih bolong, enggak ini, betul. Kores. Rambutnya masih gondrong menurut kalian, betul. Berarti Yesus masih punya titik. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia gitu. Yesus punya titit. Ini dengerin lagi nih penjelasannya. Bagusnya coba. ibu nggak ikut dengar pengajian ini. Ini khusus bapak-bapak. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sahih. Tolong baca nanti dalam kitab Tamasya. Tuh ya, Yesus masih punya titit. Coba kita ulang lagi. Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Bukan Ustaz. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Kalian betul. Yes. Masih punya titik. 70 tahun. Pada hari kebangkitan bila mana? Saudara, Tritunggal Maha Esa. Kaum muslimin. Yesus di surga. Tapi kata Rasulullah, tadi awal-awal kesibukan para tuh, Tritunggal di sorga mengajarkan Yesus masih punya titit. Nggak percaya banget sih itu ajarannya tuh. Pendeta yang ngomong ini. Kesibukan para lelaki. Elah. Yang masuk surga. Di surga kenapa nanti di surga itu ada perkawinan anak domba? Karena apa? Supaya titit kemuliaan itu bisa dipakai sama Yesus. Dipakainya kepada siapa? Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Kepada orang-orang yang menyembah Yesus. Idza dakhala ahlul jannati. 2 Korintus 11 nomor 3. Aku iri kepadamu, aku cemburu kepadamu karena cemburu ilahi. Karena aku menyerahkanmu kepada Tuhan sebagai perawan suci. Telah sampai di neraka. Kita ulang lagi ya, kita ulang lagi ya. Telah kekal di neraka. Tidak ada lagi yang akan dibangkitkan dari neraka untuk ke surga. Dan yang masuk surga akan masuk surga dan telah masuk surga. Lambungnya masih bolong. Maka dipanggillah penduduk surga. Masih gondrong menurut kalian, betul. Oleh Allah tabaraka wa taala. Titit dong. Dan Allah bertanya kepada mereka, ya ahlal jannah. Berarti Yesus masih punya titit dong. Betul. Untuk apa? Untuk Wahyu 6 sampai 7. Saya memohon kepada Allah. Pasalnya itu pasal 19. Apa di sana kalian akan memperlihatkan bagaimana Yesus itu mengawini perawan-perawan suci yang usia di bumi, kawan-kawan. Itu yang perlu ketahui. Iya, kalian sudah nonton ya betapa kacaunya diskusi tersebut. Ya, kalian yang nilai sendiri. Kalau saya cuma untuk pengenalan saja ya, biar kalian tahu bahwa ada terjadi diskusi seperti itu. Dan ya, teman-teman semua sudah dewasa. Teman-teman semua juga punya akal untuk menilai sendiri. Dan semoga ini jadi pelajaran buat kita semua. Semoga ini menambah ya pengetahuan kita. Oke, itu saja dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.